Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi Sobat Mutu Sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Jadi di pertemuan yang pertama kita sudah bertemu di pembelajaran penyusunan diet pada pasien, yaitu diet jantung, diet diabetes mellitus, dan diet pasca bedah. Nah, untuk di pertemuan yang kedua kali ini Bu Afina akan menjelaskan yaitu penyusunan diet pada pasien dengan gangguan saluran cerna, kemudian diet rendah garam, diet gout arthritis, dan kemudian ada diet TKTP. Jadi pada pertemuan kali ini Bu Afina akan menjelaskan 4 poin tersebut. Baik, jadi kita langsung bertemu saja, lagi tidak di perlu kita pembelajaran berlama-lama. kebutuhan Mari kita dasar belajar manusia bersama-sama. dengan Langsung materi saja yang kita sama. saksikan Jadi kalau selanjutnya. kemarin kita sudah membahas penyusunan diet pada pasien, kemarin kita membahas ada 3 penyakit, yaitu yang pertama ada pasien dengan penyakit diabetes mellitus, kemudian yang kedua ada diet pasien dengan pasien yang mengalami penyakit jantung, kemudian yang ketiga ada pasien dengan diet pasca bedah. Jadi sekarang di materi yang selanjutnya ini, di pertemuan yang kedua, Bu Afina akan menjelaskan ada 4 pasien dengan penyakit tertentu. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, mungkin Bu Afina akan sedikit mereview. Jadi mari kita buka kembali buku yang sudah atau materi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai diet diabetes mellitus, mungkin ada yang masih mengingat ya, apa saja sih diet-diet pada pasien dengan diabetes mellitus? Makanan apa saja yang tidak dianjurkan? Ada yang masih ingat? Bagus, jadi pada pasien dengan diabetes mellitus tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makan makanan yang banyak mengandung gula. Jadi makanan tersebut harus dihindari. Kemudian yang kedua ada pasien dengan diet jantung. Jadi kalau pada pasien diet jantung, makanan apa saja kemarin yang harus dihindari? Bagus sekali. Jadi pada diet jantung, makanan yang harus dihindari adalah makan makanan yang banyak mengandung lemak, makan makanan yang banyak mengandung kolesterol. Jadi makanan yang boleh dikonsumsi yaitu boleh daging tanpa lemak, boleh tapi dalam jumlah sedikit ya, jangan terlalu banyak. Kemudian ayam tanpa kulit. Kemudian mengkonsumsinya juga jangan digoreng ya, boleh dikukus atau direbus jauh lebih bagus. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas kemarin adalah diet pasca bedah. Jadi diet pasca bedah ini memang makanan yang dianjurkan adalah makan makanan yang banyak mengandung protein. Jadi itu 3 penyakit diet khusus yang sudah kita pelajari kemarin. Langsung saja kita simak untuk penyakit-penyakit yang akan kita bahas hari ini. Apa saja penyakitnya? Yang pertama ada pengaturan diet khusus pada pasien dengan diet saluran cerna. Jadi apa sih Bu, pasien-pasien dengan diet saluran cerna itu yang seperti apa gitu kan ya. Jadi diet khusus diberikan kepada pasien dengan gangguan saluran cerna. Ini biasanya adalah diet-diet khusus pada pasien-pasien yang memiliki gangguan pada lambung. Jadi memang ini ditekankan pada pasien-pasien yang memiliki gangguan di lambungnya atau di pencernaannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada diet rendah garam. Apa sih itu diet rendah garam? Jadi memang diet khusus untuk mengurangi ketidakseimbangan asupan garam yang kita konsumsi sehari-hari. Begitu. Jadi memang untuk diet rendah garam ini biasanya dianjurkan pada pasien-pasien yang memiliki penyakit hipertensi. Kemudian yang ketiga ada diet gout arthritis. Jadi kalau diet gout arthritis, ini apa sih diet gout arthritis? Biasanya kalian menyebutnya dengan nama asam urat. Jadi gout arthritis itu adalah salah satu memang penyakit. Nah, itu adalah asam urat.
Kemudian yang keempat ada diet tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi memang diet khusus ini harus banyak mengandung tinggi kalori dan tinggi protein, dan biasanya ini memang ditekankan pada pasien-pasien yang memang pasien tersebut tidak memiliki istilahnya penyakit yang serius. Jadi karena kalau diet TKTP ini memang biasanya hanya orang yang memiliki penyakit-penyakit yang tidak terlalu kronis. Jadi karena memang makanan yang dia konsumsi adalah makanan biasa yang kita konsumsi sehari-hari, seperti itu. Nah, mari kita langsung saja untuk melihat penjelasan di masing-masing diet penyakit tersebut. Jadi apa saja makanan yang memang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Baik, yang pertama langsung saja adalah diet saluran cerna. Jadi untuk diet saluran cerna ini adalah memang tadi Bu Afina sudah sampaikan. Jadi diet yang biasanya ditekankan pada pasien khusus diet penyakit lambung atau ada gangguan di pencernaan atau ada gangguan pada proses menelan, itu biasanya digunakan diet saluran cerna seperti itu. Jadi atau ada radang, ada infeksi, itu pakai diet yang ini. Nah, itu dia diet untuk gangguan pencernaan atau gangguan lambung, bisa karena infeksi atau peradangan, gangguan motilitas, perdarahan atau hematemesis melena ya. Jadi biasanya dia BAB-nya darah ya, BAB darah, hematemesis melena. Jadi hema itu kan darah ya. Kemudian tujuannya apa? Jadi yang pertama adalah memberikan makan dan minum secukupnya. Jadi memang di sini adalah kita dianjurkan untuk memberikan makan dan minum itu memang secukupnya, diusahakan kita tidak memberatkan kerja si lambung tersebut. Karena memang takutnya kita ada permasalahan di lambung, jadi kita tidak boleh untuk memperberat kerja si lambung tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mencegah dan menetralkan asam lambung. Jadi pasti ya. Jadi untuk diet saluran cerna ini memang dianjurkan dia untuk mencegah atau menetralkan asam lambung ya. Jadi diusahakan makanan-makanan yang dikonsumsi juga tidak boleh terlalu asam, terlalu pedas, jadi tidak boleh ya. Jadi dihindari makan makanan yang memang mengakibatkan lambung tersebut menjadi istilahnya tambah berat ya, atau tambah infeksi ya. Kemudian makanan apa sih Bu yang dianjurkan pada pasien dengan diet saluran cerna? Ya, jadi makanan yang dianjurkan di sini adalah yaitu cukup energi, kemudian cukup cairan ya, kemudian makan makanan yang mudah dicerna, kemudian porsi sedikit dan sering. Pasti adalah rendah lemak dan rendah serat, seperti itu. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan diet saluran cerna ini memang biasanya dia tidak dianjurkan untuk makan makanan yang banyak mengandung serat. Ya, jadi diusahakan banyak yang mengandung serat itu dihindari terlebih dahulu. Kemudian yang tidak dianjurkan, apa sih yang tidak dianjurkan? Makan makanan apa saja? Yang pertama ada makan makanan yang mengandung bumbu yang tajam dan gas, yang seperti Bu Afina sudah sampaikan. Jadi tidak boleh mengkonsumsi bahan makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam, tidak boleh ya. Kemudian atau makan makanan yang mengandung gas ya, kemarin sudah ada yang tanya, Bu makanan apa saja Bu yang mengandung gas itu ya. Jadi kalau makan makanan yang mengandung gas itu misalkan kalau di buah-buahan itu ada durian, itu tidak boleh ya. Durian, kemudian nanas. Ya, itu adalah makan makanan yang banyak mengandung gas. Kemudian kalau di sayuran ada brokoli, ada kol, ada sawi. Ya, kemudian kacang-kacangan, apel, kemudian bawang, kemudian cabai, itu harap dihindari ya. Jadi itu adalah diet saluran cerna.
yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi kuncinya di sini adalah intinya kita makan makanan yang memang tidak memberatkan kerja si lambung. Jadi kita makan makanan yang memang porsi sedikit tapi sering, dan kemudian rendah serat, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Ada yang kedua adalah diet rendah garam. Ya. Diet rendah garam adalah apa? Ya, biasanya kita menyebutnya kalau misalkan garam yang sering kita konsumsi itu kan ada garam dapur ya. Atau biasa kalau di medis atau di dunia kimia biasanya namanya adalah natrium ya, atau NaCl. Itu adalah garam dapur. Ya, kemudian ada lain juga soda kue, kemudian atau baking powder yang biasanya buat bahan kue. Nah, itu juga banyak mengandung natrium. Kemudian apa sih ya? Jadi kenapa sih Bu kita perlu diet rendah garam? Ya, jadi fungsinya adalah kita agar menyeimbangkan asupan natrium yang berada di dalam tubuh kita, sehingga ketika natrium yang kita konsumsi terlalu berlebihan maka akan menyebabkan edema atau hipertensi ya. Jadi diharapkan konsumsi yang kita konsumsi diharapkan cukup ya, jadi tidak berlebihan juga tidak kurang, seperti itu. Kemudian tujuannya yang pertama adalah membantu mengurangi retensi garam dan air dalam jaringan tubuh. Baik ya, jadi memang bahwa tadi Bu Afina sudah menjelaskan, apabila asupan natrium atau garam yang kita konsumsi dia terlalu berlebihan maka akan menyebabkan edem atau hipertensi ya. Edem itu apa? Edem adalah pembengkakan ya. Pembengkakan itu adalah edem. Makanya kita perlu melakukan diet rendah garam ini untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Pasti ya, karena pada pasien-pasien hipertensi memang diharapkan dia untuk menjauhi makan makanan yang banyak mengandung garam. Kemudian mencegah komplikasi hipertensi. Kemudian makanan yang dianjurkan apa saja? Baik, jadi yang pertama ada konsumsi makanan rendah garam, pasti. Kemudian karbohidratnya cukup, protein hewani dan nabati. Jadi makan makanan tersebut yang memang boleh dikonsumsi pada pasien-pasien yang mengalami diet rendah garam. Jadi intinya di sini adalah kita mengkonsumsi makanan yang memang rendah kadar garamnya. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan apa saja? Jadi jangan sekali-sekali mengkonsumsi ini ya. Jadi konsumsi makanan tinggi garam ya dilarang ya. Kemudian bahan makanan tinggi kadar natrium ya, misalkan asinan, kemudian acar ataupun kecap ya atau keju ya. Jadi makanan-makanan tersebut yang memang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Baik. Saya lanjutkan. Yang ketiga adalah diet Gout-Arthritis. Ya, apa sih Gout-Arthritis? Ya, Gout-Arthritis ini biasanya orang awam menyebutnya dengan asam urat ya. Jadi salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat lebih dari 7,5 miligram per ya, karena memang kadar asam urat yang normal pada tubuh manusia itu memang tidak lebih dari 7,5 mg per desiliter. Jadi diharapkan memang kadar asam urat dalam tubuh kita harus di bawah
rentang tersebut. Jadi mungkin ada yang bertanya, Bu, apa sih itu purin ya? Jadi Bu Afina akan jelaskan. Jadi purin itu adalah memang suatu zat alami. Jadi yang hasil metabolisme protein yang dapat membentuk kristal asam urat ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makan makanan yang tinggi purin, itu akan menyebabkan terjadinya asam urat dan menyebabkan nyeri. Ya, biasanya nyerinya pada persendian ya. Oleh karena itu, pada pasien-pasien dengan diet GOAT-arthritis ini diharapkan dia untuk mengurangi makan makanan yang banyak mengandung tinggi purin. Jadi untuk mencegah terjadinya peningkatan asam urat, seperti itu. Nah, apa saja sih Bu makan makanan yang memang banyak mengandung tinggi purin ya, yaitu yang pertama ada makanan laut, kemudian daging, kemudian unggas, kemudian jeroan ya, atau makan makanan yang siap saji atau sarden, kemudian bebek ya, itu adalah memang makan makanan yang banyak mengandung tinggi purin ya. Maka dari itu harus dihindari makan makanan yang banyak mengandung tinggi purin ya. Jadi ketika asam urat itu tinggi ya, maka dari itu kita diharapkan ya untuk tidak mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung tinggi purin. Jadi itu akan mengakibatkan kadar asam urat dalam tubuh kita itu menjadi tinggi sehingga menyebabkan nyeri pada persendian ya, karena penumpukan kristal pada sendi-sendi tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kita merasa nyeri. Jadi memang asam urat yang dalam tubuh kita itu biasanya akan dikeluarkan melalui urin, seperti itu. Kemudian tujuannya apa untuk diet GOAT-arthritis ini? Jadi kalau misalkan di rumah sakit atau misalkan di medis ada yang menyebutnya GOAT, yaitu berarti asam urat ya. Jadi untuk mempertahankan status gizi yang optimal serta menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin. Nah, itu pasti ya. Karena memang tujuan ini, maka tujuan dari diet ini adalah memang untuk menurunkan kadar asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian makanan apa saja yang dianjurkan? Ya pasti yang pertama adalah diet rendah purin. Jadi tolong dihindari makan makanan yang banyak mengandung tinggi purin. Yang seperti sudah Bu Afina tadi sampaikan ya, tolong dihindari makan makanan jeroan. Kemudian makanan laut, seafood itu tolong dihindari. Kemudian makan makanan yang rendah lemak ya, itu boleh ya, jadi susu yang rendah lemak atau bebas lemak, kemudian yogurt rendah lemak itu boleh dikonsumsi. Kemudian cukup vitamin dan mineral, boleh kalian misalkan untuk diet GOAT-arthritis ini dianjurkan untuk mengkonsumsi buah tomat. Kemudian cukup protein. Kemudian apa saja sih makan makanan yang tidak dianjurkan ya? Jadi makan makanan yang tidak dianjurkan pasti tadi sudah Bu Afina sedikit menyinggung ya. Sudah Bu Afina jelaskan bahwa makanan yang tidak dianjurkan adalah makan makanan yang tinggi kadar purinnya. Ya. Jadi pada hal yang paling kita ketahui atau hal yang harus kita ingat pada diet GOAT-arthritis adalah kita menghindari makan makanan yang tinggi kadar purinnya sehingga tidak menyebabkan kadar asam urat di dalam tubuh kita menjadi tinggi dan itu akan menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Kemudian yang terakhir ada diet tinggi kalori dan tinggi protein ya. Biasanya di rumah sakit kita singkat dengan kata TKTP. Jadi kalau misalkan kita membaca misalkan di status pasien dietnya adalah TKTP, berarti pasien tersebut biasanya menggunakan diet tinggi kalori dan tinggi protein ya. Jadi TKTP adalah diet yang mengandung tinggi kalori dan tinggi protein. Biasanya untuk pasien-pasien yang memiliki nafsu makan tinggi dan dapat menerima makanan lengkap ya atau makanan biasa. Jadi makan makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Jadi ini adalah pasien-pasien yang memang memiliki nafsu makannya memang tinggi.
Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein. Kemudian untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh, kemudian menambah berat badan. Jadi misalkan pada kondisi seperti ini, pasien yang kurang makan atau tidak ada istilahnya keinginan untuk makan ya. Boleh, dia harus mengkonsumsi diet TKTP. Jadi biasanya makanan yang diberikan ini adalah memang makan makanan yang biasa, kemudian ditambah dengan bahan makanan yang tinggi sumber proteinnya. Ya, biasanya ada daging, ada telur atau susu. Ya. Kemudian makanan apa saja yang dianjurkan? Ya, jadi yang pertama adalah makanan biasa dengan tambahan TKTP. Jadi tinggi kalori dan tinggi proteinnya harus lebih banyak. Kemudian lebih bagus dikukus. Ya, jadi kalau misalkan bahan makanan tersebut dikukus itu kan tidak tidak bercampur atau terkontaminasi dengan minyak ya. Jadi lemak itu tadi biar kadar proteinnya, kadar kalorinya jauh lebih bagus. Seperti itu. Kemudian makanan yang tidak dianjurkan apa saja? Jadi makanan yang dengan banyak minyak. Nah, itu tadi sudah Bu Afina jelaskan. Kemudian makanan dengan santan kental. Jadi diharapkan pada pasien-pasien yang mengkonsumsi diet TKTP diharapkan tidak mengkonsumsi makanan yang berminyak atau berlemak kemudian banyak mengandung santan kental, apalagi ya itu tidak dianjurkan. Baik. Nah, dari sini ini kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hampir sama dari pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi pasti ya, lihat adalah mengatur pola makan. Kemudian di sini adalah pentingnya mengatur pola makan terutama pada pasien dengan penyakit tertentu. Misalkan kalau yang tadi kita bahas adalah yang pasien dengan diet saluran cerna, kemudian diet rendah garam, kemudian GOT dan TKTP. Jadi kalau tadi saluran cerna, jadi kita poin pentingnya adalah yang pertama adalah kita mengkonsumsi makan makanan yang tidak memberatkan kerja lambung. Jadi jangan makan makanan yang terlalu asam atau makan makanan yang terlalu pedas, itu tolong dihindari. Kemudian diet rendah garam. Jadi ini pada pasien hipertensi diharapkan untuk tidak mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung garam. Ya, nanti bisa mengakibatkan bisa terjadi tekanan darahnya jadi lebih tinggi. Kemudian GOT atau asam urat ya. Jadi di sini pasien diharapkan untuk tidak mengkonsumsi makan makanan yang banyak mengandung purin. Ketika si pasien itu mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung purin, itu akan mengakibatkan kadar asam urat di dalam darah atau di dalam tubuh kita jadi lebih tinggi dan bisa mengakibatkan nyeri pada persendian karena penumpukan kristal itu tadi, kristal asam urat ya. Jadi kadar asam uratnya dia tinggi, dia akan membentuk kristal asam urat di dalam persendian. Itulah yang menyebabkan nyeri. Kemudian TKTP di sini adalah tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi makanan yang kita anjurkan, makanan yang diharapkan untuk diet TKTP adalah makanan biasa, kemudian bahan makanan yang banyak mengandung protein seperti telur, daging, ya sayur itu dianjurkan. Baik, mungkin sampai di sini untuk pembahasan mengenai penyusunan diet pada pasien dengan penyakit tertentu. Kemarin Bu Afina juga sudah menjelaskan 3 penyakit tertentu, sekarang sudah ada 4 juga poin. Jadi kita sudah memahami beberapa penyakit yang menganjurkan untuk diet di penyakit tertentu tersebut ya. Jadi saya harapkan ilmu yang sudah Bu Afina sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan, bisa diamalkan ke orang lain sehingga orang lain juga bisa lebih tahu, seperti itu. Baik ya. Karena di tiap pembelajaran Bu Afina ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang pembelajaran pada hari ini. Ya, jadi Bu Afina akan memberikan 1 entah 2 soal untuk
mereview apakah kalian paham atau tidak ya. Silahkan nanti kalian boleh komen, Bu, misalkan ada yang kurang paham atau kurang jelas, atau suara Bu Afina terlalu cepat atau tidak kedengaran, boleh, itu adalah sebagai evaluasi untuk pembelajaran kali ini. Nanti untuk pembelajaran berikutnya biar Bu Afina jauh lebih baik. Baik, ini adalah latihan soal atau umpan balik untuk selanjutnya ya. Nah, ini adalah ada 2 soal umpan balik latihan soal untuk materi pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama adalah, menurut kalian mengapa penderita hipertensi perlu diet rendah garam? Nah, menurut kalian kenapa sih orang penderita hipertensi itu perlu diet rendah garam? Silakan kalian jawab. Kemudian yang kedua, makanan apa sajakah yang dapat memicu meningkatnya kadar purin atau asam urat? Ya, apa saja makanannya? Nah, boleh langsung dijawab. Silakan bisa ditulis di buku tulis atau di HP, kemudian nanti kirim ke link ya, kirim ke link upload untuk tugas hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya ya. Jadi untuk materi hari ini kita cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan kalian komen langsung di video ini. Jadi nanti Bu Afina insya Allah langsung balas ya. Jadi untuk materi selanjutnya kita bertemu di diet standar makanan khusus. Jadi silahkan kalian baca-baca dulu terlebih dahulu. Boleh besok kita tinggal misalkan ada pertanyaan kalian langsung bisa menanyakan. Baik, mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari Bu Afina. Apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan, Bu Afina mohon maaf. Kita sampai ketemu di materi selanjutnya, yaitu dia standar makanan khusus. Sampai ketemu besok. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai penyusunan diet pada pasien. Tadi ada diet saluran cerna, ada diet rendah garam, ada diet gout arthritis, dan ada diet TKTP. Semoga ilmu atau pembelajaran hari ini yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan pada orang lain. Jadi apabila ada tetangga atau ada sanak saudara yang membutuhkan informasi ini, kalian bisa menyampaikan. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah kalian mengakhiri video ini, silahkan kalian absen terlebih dahulu di link kolom deskripsi. Jadi silahkan kalian upload tugas beserta absensi. Ya, apabila ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah video ini boleh, atau silahkan kalian WA Bu Afina. Baik, Bu Afina berharap pembelajaran pada hari ini bisa diamalkan dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi Bu Afina akhiri, ada kurang lebihnya Bu Afina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.